Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Jasad Tanpa Kain Kafan. Kisah ini dimulai dari perseteruan antara kelompok preman dan kelompok pedagang di sebuah pasar tradisional. Di pasar ini, para pedagang berusaha mempertahankan pasarnya dari orang yang akan menggusur pasar. Dan justru yang ingin menggusur pasar itu adalah sang kepala desa di desa tempat pasar itu sendiri. Sebut saja kepala desa ini bernama Sarno. Sarno ini sangat berambisi menggusur pasar karena ada seorang investor dari kota yang ingin membeli pasar itu dan merubahnya menjadi tempat hiburan. Tentu saja para pedagang pasar berontak. Mereka semuanya tahu kalau tanah pasar ini milik almarhum Haji Baruna. Dan almarhum Haji Baruna ini memiliki seorang anak yang bernama Haikal. Haikal ini juga seorang pedagang pasar itu. Haikal dan teman-teman pedagang pasar sering bentrok dengan para preman. Karena pedagang pasar tidak mau digusur, akhirnya Sarno menyewa seorang jawara. Sebut saja jawara ini bernama Togar. Konon kabarnya, Togar ini kebal berbagai macam senjata. Hari itu juga Sarno dan para premannya dipimpin oleh Togar berniat mengusir para pedagang di pasar. Biasanya para pedagang pasar kompak melakukan perlawanan di bawah pimpinan Haikal. Namun kali ini ketika melihat para preman ini dipimpin oleh Togar, nyali mereka langsung ciut. Mereka tahu siapa itu Togar. Para pedagang pasar ini sedikit demi sedikit mundur dan berdiri di belakang Haikal. Hanya Haikal yang tidak mundur. Dia tetap berani dengan gagah menghadapi para preman yang dipimpin oleh Togar. Togar pun berkata, Sudahlah, tidak ada gunanya kamu melawanku. Haikal pun menjawab, Aku tidak takut denganmu. Aku siap mati mempertahankan pasar ini. Baiklah kalau begitu, cukup aku saja yang akan menghajarmu. Aku tidak perlu anak buahku, kata Togar. Akhirnya mereka bertarung 1 lawan 1. Kalau biasanya semuanya ikut bentrok, tapi kali ini yang bertarung cuma Togar dan Haikal. Sudah berapa kali parang Haikal membentur kepala Togar. Namun ternyata apa yang dikatakan tentang Togar itu bukan isapan jempol belaka. Togar sama sekali tidak merasakan apapun ketika hempasan parang Haikal membentur tubuh dan kepalanya. Malah sebaliknya Haikal dihajar habis-habisan oleh Togar. Dia diinjak-injak dan hampir saja Haikal tewas. Untung saja ada pedagang pasar yang melerai pertarungan itu dan Haikal pun dilarikan ke tengah sawah. Di tengah sawah Haikal bersimbah darah. Kemudian diobati oleh pedagang pasar yang sebut saja namanya Bejo dan Sastro. Akhirnya mereka berunding bagaimana bisa mengalahkan Togar. Mereka pun sepakat akan pergi ke rumah sesepuh desa untuk meminta saran dan nasihat supaya bisa mengalahkan Togar. Setelah sampai di rumah sesepuh desa, mereka mengutarakan semua niatnya. Dan akhirnya sesepuh desa memberikan sebuah cara yang mungkin bagi mereka sangat menakutkan. Haikal dan kawan-kawannya disuruh mencari kain kafan dari orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Sastro dan Bejo langsung pucat. Waduh, aku tidak berani melakukan hal itu. Itu terlalu berbahaya, kata Sastro. Bejo pun menimpali. Iya, aku juga tidak berani, aku takut. Mendengar teman-temannya sepertinya ketakutan, Haikal kelihatannya agak marah.
Kalian lebih takut kepada hantu ya daripada anak istri kalian kelaparan. Coba pikirkan, seandainya mereka berhasil menggusur pasar kita, kalian mau makan apa? Kalian mau memberi makan anak istri kalian pakai apa? Coba pikirkan. Bejo dan Sastro berpandangan, kemudian mereka manggut-manggut. Ya, kamu memang benar Haikal. Bagi kami hal yang paling menakutkan adalah tidak bisa menafkahi anak istri kami. Baiklah, aku akan mengikuti caramu, kata Sastro. Kamu bagaimana, Bejo? Tanya Haikal. Kemudian dengan ragu-ragu Bejo pun menjawab, iya, aku ikut kamu saja Haikal, kata Bejo. Setelah ketiga orang itu sepakat mengikuti apa yang dikatakan sesepuh desa, mereka pun pamit. Tapi ketika akan pamit, sang sesepuh desa itu berkata, tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Apa itu Mbah? Tanya Haikal. Ketika kalian mengambil kain kafan dari orang yang mati di hari Selasa Kliwon, kalian harus meneteskan darah kalian kepada mayat pemilik kain kafan itu. Jika kalian tidak melakukan hal ini, sampai kapanpun kalian akan dikejar oleh mayat arwah mayat itu. Ya Mbah, kata Haikal. Pada hari Selasa Kliwon, Haikal dan kedua kawannya pergi berkeliling dari satu desa ke desa yang lain, mencari orang yang meninggal di hari itu. Akhirnya mereka menemukan seorang wanita yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Namun wanita ini meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dia meninggal karena sebuah penyakit yang akhirnya badannya membusuk sebelum dikuburkan. Malam harinya, Haikal, Sastro, dan Bejo mendatangi makam wanita yang baru meninggal itu. Ternyata makam wanita itu dijaga oleh 5 orang. Ya memang ada di daerah itu, jika ada orang yang meninggal pada hari Selasa Kliwon, maka kuburannya akan dijaga selama 40 hari 40 malam bergantian. Namun hal itu ternyata sudah diantisipasi oleh Haikal. Haikal sudah membawa serbuk sirep, yaitu sebuah serbuk yang bisa membuat orang mengantuk. Serbuk itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong kertas, kemudian dibakar. Kemudian asapnya mulai membumbung ke udara. Haikal dan kedua temannya langsung menutup hidungnya. Ketika para penjaga kubur itu menghirup asap dari sirapnya Haikal, mereka langsung tertidur semua. Kemudian, Haikal dan kedua temannya mendatangi kuburan. Mereka pun akhirnya menggali kuburan wanita yang baru meninggal siang tadi. Mereka menggali dengan kedua tangan mereka, karena memang menurut ritual tidak boleh menggunakan alat apapun. Dengan kedua tangannya, mereka terus menggali walaupun susah payah dan lama. Akhirnya, mereka bertiga berhasil menemukan mayat itu. Mereka bertiga mulai melucuti kain kafannya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar ada langkah beberapa orang mendekati kuburan. Setelah mereka mengintip, ternyata ada 2 orang yang juga merupakan penjaga kuburan yang baru datang. Jadi mereka masih terbebas dari pengaruh sirep. 2 orang itu langsung mendatangi kuburan. Sastro langsung memberitahu Haikal kalau ada 2 orang yang datang. Dengan segera Haikal melipat kain kafan wanita yang baru meninggal siang tadi itu. Mereka langsung lari tanpa sempat meneteskan darah ke mayat wanita itu. Orang yang baru datang itu pun berteriak, "Maling, maling!" Mereka berusaha membangunkan teman-temannya, tapi teman-temannya benar-benar tertidur terkena pengaruh sirep. Mereka tidak bisa dibangunkan. Keesokan harinya, Haikal seorang diri mendatangi rumahnya Sarno. Tanpa dia lupa, dia mengikatkan kain kafan ke pinggangnya, kain kafan yang dia curi tadi malam. Sebenarnya Sastro dan Bejo ingin ikut, tapi dilarang oleh Haikal. Dengan wajah emosi karena menyimpan dendam, Haikal pun langsung mendatangi rumahnya Sarno. Di situ juga ada Toga dan anak buahnya. Ketika melihat Haikal seorang diri,
Mereka agak heran juga, tapi kemudian mereka menertawakan Haikal. Haikal tidak bicara sepatah kata pun. Dia langsung mendatangi Sarno dan membabatkan parangnya ke lehernya Sarno. Seketika itu juga, Sarno langsung tersungkur, tewas seketika. Togar pun juga langsung mencabut parangnya. Dia balas membabat Haikal, tapi Togar benar-benar sangat terkejut ketika parangnya membentur kepala Haikal. Togar merasakan tangannya seperti membacok sebuah batu yang sangat keras. Haikal sama sekali tidak bergeming, bahkan rambutnya pun tidak ada yang putus. Kemudian dengan membabi buta, Haikal mengamuk menghabisi Togar dan anak buahnya tanpa sisa. Pagi itu, matahari padahal belum sepenuhnya terbit, tapi di rumah Sarno sudah banjir darah. Sarno, Togar, dan anak buahnya semuanya tewas mengenaskan di tangan Haikal. Bergegas Haikal pulang ke rumahnya dan langsung tidur. Karena semalaman dia tidak tidur. Hari itu Haikal benar-benar tidur seharian penuh. Dia bangun tidur ternyata hari sudah malam. Ketika dia menyadari hari sudah malam, dia agak sedikit terkejut. Tapi kemudian dia langsung bangun dan mandi. Ketika Haikal sedang mandi, tiba-tiba Haikal mendengar suara wanita menangis. Selesai mandi, Haikal langsung menuju ke tempat suara wanita yang sedang menangis itu. Tiba-tiba Haikal melihat seorang wanita rambutnya sangat panjang sekali, bahkan sampai ke lutut. Dan tubuh wanita itu penuh dengan luka yang membusuk. Tubuh wanita itu mengeluarkan bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bangkai. Wanita itu kemudian menatap Haikal. Haikal langsung membuka pintu rumahnya dan dia lari sekencang-kencangnya menuju rumahnya Bejo. Sampai di rumahnya Bejo, dia melihat Bejo duduk sambil menggigil ketakutan. Dia seperti baru saja melihat hantu. Ketika melihat Haikal datang, Bejo langsung memegang tangan Haikal. "Haikal, tadi aku didatangi hantu pemilik kafane itu, Haikal. Ini bagaimana?" kata Bejo. Aku juga baru saja didatangi makhluk itu, kata Haikal. Kemudian Haikal mencium bau yang sangat busuk. Rumahmu baunya sangat busuk, persis seperti di rumahku, kata Haikal. Iya, setelah makhluk itu pergi, baunya tidak kunjung hilang. Tiba-tiba mereka melihat dari kejauhan ada seorang laki-laki sedang berlari menuju ke arah mereka. Setelah laki-laki itu sampai di depan mereka, ternyata laki-laki itu tidak lain adalah Sastro. Sastro ternyata juga baru saja didatangi oleh hantu wanita pemilik kain kafan itu. Mereka bertiga akhirnya menyadari kesalahan mereka. Oh iya, dulu kita lupa meneteskan darah kita karena kita terlalu terburu-buru. Bagaimana ini? Mereka semua akhirnya terdiam untuk beberapa saat. Mereka bingung dan berpikir untuk mencari solusinya. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok menandakan hari telah pagi. Kemudian Haikal berkata, "Kita pikirkan saja nanti. Aku sekarang sangat mengantuk. Semalaman aku tidak tidur." Bejo pun menyaut, "Aku juga, tapi di rumahku baunya sangat busuk. Aku tidur di rumahmu saja ya Haikal," kata Bejo. Mereka bertiga akhirnya pergi ke rumahnya Haikal. Sampai di rumah Haikal, ternyata rumah Haikal juga tidak kalah baunya dengan rumahnya Bejo. Kemudian mereka bertiga membersihkan rumah Haikal. Mereka cuci sampai bersih. Namun ternyata bau busuk itu tetap tidak bisa hilang. Sudah mereka cuci dari hal terkecil sampai yang besar, bau busuk itu tetap tidak bisa hilang. Bahkan sampai berhari-hari, rumah ketiga orang itu tetap berbau busuk. Karena ketiga orang ini sudah tidak punya cara lain,
Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumahnya sesepuh desa yang dulu menyarankan mengambil kain kafan itu. Sang sesepuh desa pun sempat geleng-geleng kepala setelah mendengar pengakuan dari ketiga orang itu. Kenapa kok sampai lupa meneteskan darah? Kemudian Haikal berkata, Terus bagaimana ini Ki? Apa kami akan terus dihantui iblis itu? Hampir setiap malam kami bertiga selalu datangi iblis itu. Dan setiap datang selalu membawa bau busuk yang tidak bisa dihilangkan dari rumah kami. Kemudian sang sesepuh desa itu berkata, ya ini aku hanya menyarankan kepada kalian, tapi ini manjur tidaknya aku kurang tahu. Tapi tidak ada salahnya kalian mencoba. Kalian sebaiknya meminta maaf kepada keluarga mayat itu dan menceritakan semua permasalahan kalian dari awal sampai akhir mengenai tujuan kalian mengambil kain kafan itu. Jika pihak keluarga sudah memaafkan, kembalikan kain kafan itu ke kuburan dan kuburkan kembali mayat itu semestinya. Walaupun agak ragu-ragu, kemudian Haikal bertanya, Terus bagaimana kalau keluarga mayat itu tidak mau memaafkan kami Ki? itu sudah menjadi risiko kalian, kata sesepuh desa itu. Tapi tidak ada salahnya kalian coba. Akhirnya ketiga orang itu berangkat menuju ke rumah keluarga mayat pemilik kain kafan yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu. Setelah sampai di rumah keluarga sang mayat, pada awalnya ayah wanita yang meninggal itu sempat marah kepada mereka bertiga karena kelancangannya mencuri kain kafan anaknya. Tapi setelah mendengar alasan Haikal mencuri kain kafan untuk berjuang mempertahankan pasar dari penindasan Sarno Togar dan kawan-kawannya, akhirnya ayah pemilik kain kafan itu mau memakluminya. Karena ternyata saudara-saudara ayah wanita pemilik kain kafan itu ternyata banyak yang menjadi pedagang pasar di pasar tempat Haikal berdagang. Dan mereka juga banyak mendengar kekejaman Sarno Togar dan anak buahnya. Setelah Sarno Togar dan anak buahnya tewas, mereka bisa berdagang dengan aman dan damai. Sang ayah wanita itu akhirnya tidak jadi marah dan justru berterima kasih kepada Haikal. Haikal pun kemudian pamit. Tapi sebelum pamit, Haikal berjanji akan mengembalikan kain kafan dan akan menguburkan jenazah anaknya dengan pantas. Malam harinya, Haikal, Bejo, dan Sastro mendatangi kuburan wanita itu. Sampai di kuburan, mereka melihat tanah kuburan wanita itu masih porak-poranda. Ketika mereka menengok ke dalam lubang kubur, mereka melihat wanita itu masih berbaring di situ. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Dan wanita pemilik kain kafan itu pun perlahan-lahan bangkit, dan matanya menyala merah. Dia berterak sangat keras, Kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku. Dengan gugup akhirnya Haikal mengambil kain kafan yang dibawa Bejo. Perlahan-lahan Haikal membawa kain kafan itu ke depan hantu wanita itu. Terlihat hantu wanita itu diam berdiri sambil tangannya bersedekap. Tiba-tiba Sastro berbisik, "Ikatkan saja kain kafan itu ke tubuhnya." Kemudian Haikal membungkus hantu yang sedang berdiri itu dengan kain kafan. Setelah hantu itu dibungkus dengan kain kafan yang Haikal curi, hantu itu tiba-tiba langsung ambruk. Setelah hantu itu ambruk, perlahan-lahan Haikal menaruh hantu itu di pinggir lubang kubur. Haikal dan kedua temannya mensalatkan jenazah wanita itu. Setelah disolatkan, jenazah itu kembali dikuburkan selayaknya. Dan sejak itu Haikal dan kedua kawannya tidak didatangi oleh hantu itu tadi. Mereka pun sekarang bisa berdagang dengan aman dan tentram di pasar mereka.
Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.